Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue akan bahas kembali event airdrop retroaktif. Tapi tenang saja, sekalipun ini merupakan event airdrop retroaktif yang tentunya membutuhkan modal. Tapi modal yang perlu kalian keluarkan tidak harus besar. Kalian bisa memulai 100 US dollar, bahkan di bawah 100 US dollar. Semisal kalian memiliki uang sekitar 30 hingga 50-an US dollar, kalian sudah bisa untuk berpartisipasi ataupun mengerjakan dalam event airdrop tersebut. Dan sangat kebetulan, event airdrop ini baru saja dimulai dalam beberapa hari terakhir. Dan dalam dunia airdrop, siapapun yang datang lebih awal tentunya memiliki peluang jauh lebih besar dibandingkan dengan orang-orang yang datang terlambat. Nah, jadi salah satu event airdrop yang akan gua bahas kali ini adalah Mode Network. Dan ini merupakan musim yang ketiga dengan total kumpulan hadiah sebesar 2 jutaan US dollar dalam bentuk token OP. Dan ini merupakan opportunity apabila kalian sedang berfokus untuk mengerjakan event airdrop optimism. Karena baru-baru ini, Mode Network merupakan salah satu project yang terintegrasi ke dalam bagian Superchain. Dan cara mengerjakan event airdrop ini tidak terlalu sulit seperti project-project pada umumnya, yang dimana kalian perlu menyelesaikan tugas di berbagai platform. Kalian tidak perlu melakukan bridge, menjadi seorang penyedia liquidity, dan juga melakukan lending and borrowing. Karena event airdrop dari Project Mode Network memiliki model yang sama persis seperti Active Staking Reward Jupiter. Jadi kalian cukup menstakingkan token mode dan kalian melakukan voting dari setiap proposal yang sudah diterbitkan. Namun tidak ada salahnya jika kalian ingin meningkatkan transaksi seperti melakukan swap, bridge, lending and borrowing, dan juga menjadi seorang penyedia likuiditas. Karena dengan kalian melakukan transaksi tambahan, tentunya kalian juga akan mendapatkan reward tambahan dari setiap platform yang telah menjadi mitra resmi ataupun yang ada di dalam ekosistem Mode Network. Oke, jadi kira-kira bagaimana cara mengerjakan event airdrop dari Project Mode Network di season yang ketiga? Silahkan kalian tonton video ini sampai selesai. Oke, sebelum kita bahas tentang poin-poin penting dalam event airdrop Mode Network di season yang ketiga, kali ini gue akan bahas secara singkat tentang Project Mode Network. Nah, jadi kira-kira apa itu Mode Network? Mode Network merupakan blockchain modular layer 2 yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan aplikasi melalui pendekatan modular dan juga kolaboratif dengan optimism. Platform ini juga memiliki tujuan untuk mendemokratisasi ke dalam DeFi dengan memberikan insentif kepada pengembang dan juga pengguna yang berkontribusi pada ekosistem. Mode Network juga menekankan prinsip inklusivitas dan juga kolaboratif untuk memastikan bahwa pengembang dan juga user dapat secara aktif untuk berpartisipasi dalam pengembangan dan juga upgrade jaringan. Kemudian kita akan bahas tentang poin-poin penting yang terdaftar di dalam event airdrop season yang ketiga. Jadi memperkenalkan musim ketiga, VMOD dan juga insentif optimism senilai 2 jutaan US dollar. Nah, jadi apabila kalian berpartisipasi dalam mengerjakan ataupun menggarap event airdrop season ketiga dari Mode Network, kalian akan mendapatkan reward baik berupa token mode dan juga optimism. Dan Mode meluncurkan VMOD dan juga menjadi layer 2 pertama yang menerapkan model escrow ataupun penampungan dengan pemungutan suara untuk distribusi insentif ke dalam protokol ekosistem. Dan VMOD merupakan pemutakhiran dari modul staking mode saat ini. Para staker akan diberi imbalan karena meningkatkan saldo mode yang dipertaruhkan agar dapat ikut serta dalam sistem baru ini. Nah, jadi dalam event airdrop season yang ketiga dari Project Mode Network, kalian cukup melakukan staking agar mendapatkan voting power. Jadi seperti yang gua sampaikan di awal, bahwa model dalam event airdrop dari Mode Network ini sama persis seperti sistem ataupun model yang telah diterapkan oleh Project Jupiter. Kemudian kita akan bahas beberapa poin penting dalam manfaat utama. Pertama, kalian wajib untuk menstakingkan VMOD kalian yang memungkinkan pengguna untuk terus mendapatkan OP dan memberikan suara untuk distribusi insentif ke dalam protokol ekosistem. Kemudian di poin yang kedua, insentif senilai 2 jutaan US dollar akan tersedia di musim yang ketiga. Dan tentunya bagi para pemegang VMOD untuk diarahkan ke dalam protokol ekosistem. Nah, mungkin kalian agak sedikit bingung dengan apa yang dimaksudkan dalam poin yang pertama. Yang dimana dalam poin pertama itu telah disebutkan staking ke VMOD untuk memungkinkan seorang user terus mendapatkan token OP dan memberikan suara untuk distribusi insentif ke dalam protokol ekosistem. Jadi salah satu cara agar kalian bisa mendapatkan token VMOD hanya dengan menstakingkan token asli ataupun native token dari Project Mode Network. Karena setiap kali menstakingkan token mode, maka kalian akan mendapatkan token berupa VMOD.
Kemudian kita akan bahas tentang poin-poin utama yang terdapat di dalam inovatif utama. Untuk di poin yang pertama, staking bukan locking, kekuatan pot meningkatkan seiring waktu yang dipertaruhkan. Kemudian di poin yang kedua, token liquidity mode dan juga mode per Ethereum dapat digunakan untuk memberikan suara dan juga meningkatkan produktivitas token yang berpartisipasi. Dan di poin yang ketiga, fleksibilitas dan juga kemampuan untuk ditingkatkan. Di poin yang keempat, pilihlah protokol bukan kumpulan yang memungkinkan tim untuk menargetkan pertumbuhan secara strategis. Dan di poin yang terakhir, musim yang dibatasi waktu. Pelajaran yang juga dipelajari dari musim yang ketiga akan dipertimbangkan dan juga diterapkan untuk meningkatkan di musim yang keempat, sehingga memungkinkan inovasi berkelanjutan. Kemudian kita akan bahas poin-poin penting dalam tanggal-tanggal tertentu, yang dimana untuk event airdrop musim yang ketiga dari Project Mode Network ternyata baru saja dimulai pada tanggal 17 Oktober kemarin. At least baru berjalan 4 hari, artinya apabila kalian melakukan partisipasi ataupun mengerjakan event airdrop ini, kalian berada di bagian orang-orang yang masuk lebih awal. Kemudian di tanggal 23 yang akan datang, maka kalian wajib untuk harus men-stakingkan token VMode kalian agar kalian eligible untuk mendapatkan hak suara ataupun melakukan vote. Karena pada tanggal 24 Oktober mendatang, pemungutan suara akan segera dimulai. Dan pada tanggal 30 Oktober mendatang, sistem voting akan segera ditutup. Dan jika kalian ingin mengikuti dalam pemungutan suara untuk putaran yang pertama, maka kalian wajib men-stakingkan token mod kalian 3 hari sebelum dimulainya dalam pemungutan suara. Dan tepat hari Minggu pada tanggal 31 Oktober, distribusi untuk insentif yang pertama akan segera dilakukan. Dan untuk event airdrop musim yang ketiga ini kemungkinan akan berlangsung lebih kurangnya 3 bulan ke depan. Dan itu akan dibagi dalam 6 periode. Nah, jadi lebih kurangnya seperti inilah beberapa poin penting yang telah disampaikan melalui situs web resmi Mode Network. Namun yang terpenting, kalian wajib memahami pada tanggal-tanggal tertentu yang sudah ditentukan. Berikutnya kita akan memulai untuk mengerjakan event airdrop dari Project Mode Network di season yang ketiga. Jadi silahkan kalian masuk ke dalam website resmi app.mode.network atau nanti untuk linknya akan gua sertakan di deskripsi. Dan tenang saja, untuk event airdrop ini tidak menggunakan sistem referral. Jadi langkah yang pertama, silahkan kalian koneksikan dengan wallet kalian. Oke, jadi di sini kita connect wallet. Dan seperti biasa, gua akan menggunakan fitur wallet connect. Dan setelah wallet kalian berhasil terkoneksi, salah satu tugas yang perlu kita fokuskan hanyalah men-stakingkan token mode di dalam platform resmi Mode Network. Dan selain kalian harus menyiapkan token mode, tentunya kalian juga wajib menyiapkan koin Ethereum di dalam jaringan Mode Network. Dan kebetulan gua sendiri belum memiliki koin Ethereum di dalam jaringan Mode Network. Jadi di sini gua akan melakukan bridge terlebih dahulu dari jaringan yang lain ke dalam jaringan Mode Network. Jadi kita klik fitur bridge. Kemudian silakan kalian tentukan jaringan, kira-kira kalian akan melakukan bridge dari jaringan yang mana ke dalam jaringan Mode Network. Seandainya kalian ingin melakukan bridge dari jaringan Ethereum mainnet, tentunya kalian bisa melakukan bridge di dalam platform resmi Mode Network. Namun selain dari jaringan Ethereum mainnet, kalian harus melakukan bridge menggunakan pihak ketiga. Berhubung gua akan melakukan bridge dari layer 2 ke layer 2, artinya gua harus menggunakan pihak ketiga. Jadi di sini kita klik bagian bridge via super bridge. Kemudian kita centang kolom tersebut. Kemudian continue. Berikutnya silahkan kalian connect wallet apabila wallet kalian belum terkoneksi ke dalam platform super bridge. Dan setelah wallet kalian berhasil terkoneksi, berikutnya silahkan kalian tentukan jaringan. Nah, jadi gua akan melakukan bridge dari jaringan OP Mainnet ke dalam jaringan mod. Berikutnya silahkan kalian masukkan jumlah, kira-kira berapa jumlah Ethereum yang akan kalian bridge. Di sini gua akan melakukan bridge sekitar 0,0025 koin Ethereum atau setara dengan 6 US dollar. Kemudian kita klik tinjau jembatan. Kemudian lanjutkan. Silakan kalian centang kolom-kolom tersebut. Kemudian lanjutkan. Kemudian mulai. Kemudian kita confirm per wallet.
Oke, jadi kita baru saja berhasil untuk melakukan bridge dari jaringan OP Mainnet ke dalam jaringan Mode. Kemudian kita back, dan dalam halaman dashboard ini tentunya ada beberapa informasi yang bisa kita pahami. Untuk dalam informasi yang pertama, yang dimana ada sekitar 2 juta US dollar dalam bentuk token optimism yang akan dijadikan sebagai hadiah. Dan hadiah ini diperuntukkan untuk para active staking reward, melakukan vote, dan juga melakukan transaksi dari setiap ekosistem yang ada di dalam project Mode Network. Jadi apabila kalian ingin memaksimalkan hadiah kalian, selain kalian melakukan stake, vote, dan lain sebagainya, kalian juga wajib untuk melakukan transaksi dari setiap project ataupun platform yang ada di dalam ekosistem Mode Network. Berikutnya di sini ada earn reward, yang dimana ini merupakan beberapa platform ataupun project yang ada di dalam ekosistem Mode Network. Dan dengan kalian melakukan transaksi dari setiap TApps ataupun platform yang ada di dalam ekosistem project Mode Network, maka kalian berhak untuk mendapatkan hadiah tambahan. Kemudian yang terakhir ada Mode Rewards, yang dimana ini merupakan salah satu halaman apabila kalian ingin men-stakingkan token mode kalian. Dan apabila kalian belum memiliki token mode di dalam wallet yang kalian gunakan, kalian bisa melakukan pembelian terlebih dahulu, baik kalian ingin melakukan pembelian dari beberapa DApps ataupun platform yang ada di dalam ekosistem project mode, atau kalian juga bisa melakukan pembelian di bursa-bursa Tier 1 seperti Gate.io, Bitget, KuCoin, dan lain sebagainya. Namun saran gua, apabila kalian belum memiliki token mode, daripada kalian harus melakukan pembelian di dalam bursa, lebih baik kalian melakukan pembelian di dalam platform yang ada di dalam ekosistem project mode. Karena dengan kalian melakukan transaksi dari salah satu platform yang ada di dalam ekosistem project mode, maka kalian akan berpotensi untuk mendapatkan reward tambahan. Dan salah satu platform yang menyediakan fitur swap, add liquidity, lending and borrowing adalah platform dari Project Kim. Jadi silakan kalian scroll ke halaman atas, kemudian silakan kalian klik bagian Project Kim, dan di sana kalian bisa langsung melakukan transaksi untuk mendapatkan token mode. Dan berhubung gua sudah memiliki token mode, artinya gua sudah bisa untuk langsung melakukan staking di dalam platform resmi Mode Network. Jadi kita klik fitur stake, kemudian kita connect wallet. Dan setelah wallet kalian berhasil terkoneksi, berikutnya silahkan kalian langsung melakukan stake. Tapi sebelum gua melakukan stake, di sini gua akan bahas sedikit tentang total user yang berpartisipasi ataupun mengerjakan event airdrop Mode Network di season yang ketiga. Jadi bisa kalian lihat bahwa total holders ataupun user yang berpartisipasi dalam event airdrop musim yang ketiga ini hanya 96 ribuan. Dan ini merupakan jumlah user yang sangat sedikit dengan total kumpulan hadiah sebesar 2 jutaan US dollar. Namun token mode memiliki TVL ataupun total value lock di 500 jutaan US dollar. Artinya Mode Network memiliki total nilai terkunci di 0,5 miliar US dollar. Oke, kemudian kita scroll. Nah, jadi gua memiliki sekitar 6.641 keping token mode atau setara dengan 65-an US dollar. Dan seandainya kalian tidak akan melakukan stake 100% ataupun all in, kalian juga bisa melakukan stake apakah 25% dari total aset, 50% atau mungkin 75%. Tapi di sini gua akan melakukan stake 100%. Oke, jadi kita akan langsung saja klik stake. Kemudian silahkan kalian confirm per wallet. Oke, jadi kita baru saja berhasil untuk melakukan staking token mode di dalam platform resmi Mode Network. Setelah kalian berhasil melakukan staking, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Yang dimana nantinya kalian bisa mendapatkan voting power agar kalian bisa berpartisipasi untuk melakukan vote dalam proposal yang akan dirilis pada tanggal 24 mendatang. Semakin lama kalian men-stakingkan token mode kalian, maka akan semakin besar kekuatan dalam pemungutan suara. Dan mungkin gua akan melakukan stake sampai dengan 3 bulan ke depan. Artinya gua akan mengikuti dari setiap periode yang sudah ditentukan. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gua sampaikan kepada kalian cara mengerjakan event airdrop dari Project Mode Network. Apabila kalian memiliki opini ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. I'm Piki, back to you.